Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Junior Hadi Nisro, mahasiswa PPG dalam jabatan 42 tahun 2025 di LPTK UIN Fatmawati Soekarno Kota Bengkulu dengan nomor induk mahasiswa 2523 099039. Saat ini saya bertugas sebagai guru PAI di Sekolah Dasar Negeri 16 Kota Bengkulu. Dan saat ini saya akan menampilkan video uji kinerja pembelajaran di kelas 4E dengan materi surat Al-Alaq ayat 1-5. Mohon masukan, saran, dan kritik dari dosen penguji. Saya akhiri dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa dahulu dipimpin oleh ketua kelas, ya. Ketua kelasnya mana? Pimpin ya, siap. Yang namanya disebut tunjuk tangan. Putri Salsabila. Felisa Adil. Fatina Mei. Kelasnya sudah dibersihkan tadi? Yang piket tetap harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung. Kalau lantainya masih kotor, sapu. Kalau lantainya sudah bersih, maka jangan diberi sampah. Oke, anak-anak, kita akan belajar kembali pelajaran pendidikan agama Islam yang biasa pada hari Rabu ini, ya. Kalian harus tetap semangat karena pendidikan agama Islam itu penting untuk bukan cuma dirasa tapi diamal. Nah, sekarang kita akan belajar tentang surat Al-Alaq ayat 1-5. Bapak mau nanya, ada yang sudah pernah membaca surat Al-Alaq? Sudah, satu orang ya, alhamdulillah sudah ada. Ada yang tahu nggak surat yang pertama kali turun? Surat apa? Al-Alaq, bukan Al-Fatihah. Bukan, ya. Surat Al-Alaq. Walaupun urutan Al-Quran Al-Fatihah, tapi urutan yang pertama turun itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Terakhir, Bapak mau nanya, siap belajar berkelompok? Siap. Alhamdulillah, kalau siap nanti Bapak berkelompok berdasarkan undian. Masuk ke materi, Bapak ingatkan kembali untuk kalian selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tiba waktu azan zuhur, maka sholat zuhur. Tiba waktu sholat asar, maka sholat asar. Jangan meninggalkan ibadah walaupun nilainya 100. Terus ingat, kalian juga harus bergotong. Diberikan tugas kebersihan, semuanya itu. Diberi tugas membersihkan halaman, semuanya itu. Dan surat Al-Alaq ini juga berkaitan dengan keseharian kalian, ya. Berkaitan dengan keseharian anak kelas tahun TK, kelas 1, kelas 6 sampai kuliah. Bahkan sampai seumuran Bapak pun juga ada kaitan surat Al-Alaq. Bu anak soleh dulu, ya. Banyak. 1, siapa? Dengan 3, 1, 2, 3. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin majlis, orang tua dihormati, kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Yang harus kalian kita belajar tidak sekedar belajar, tapi ada tujuan. Tujuannya apa yang pertama?
Kalian bisa membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Cuman itu Pak. Ada yang kedua. Yang kedua, kalian paham asbabun nuzul surat Al-Alaq tersebut. Sebab turunnya ayat. Kemudian yang ketiga adalah kalian paham pesan pokok dalam surat Al-Alaq. Sebagaimana yang ada di papan tulis, ada tampilan teks surat Al-Alaq. Maka kita coba baca sama-sama dulu ya. Mulai dari taus 1, 2, 3. Iqra Bismi rabbika alladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Shadaqallahul azim. Sekarang Bapak mau bertanya. Yang bisa jawab tunjuk tangan ya. Ada yang tahu apa kaitannya surat Al-Alaq dengan kehidupan sehari-hari? Bapak kasih sedikit bocoran ya. Arti dari lafaz awal surat Al-Alaq adalah bacalah. Ya. Artinya apa? Baca. Sudah dapat apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari? Lima. Ya. Oke. Apa tadi arti Iqra? Bacalah. Oke. Baca. Berarti kerjaannya apa? Membaca. Dari anak PAUD yang belajar membaca, anak TK belajar membaca, anak SD sampai kuliah, semuanya membaca. Karena dengan membaca orang bisa tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Ayat 1 sampai 5 ya. Ayat pertama artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Oke, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua. Dia telah menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mulia. Ayat keempat. Yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Ayat kelima. Dia mengajarkan manusia Dia mengajarkan manusia apa yang tidak manusia ketahui. Oke, kita sekarang masuk ke urgensi materi ya, materi pentingnya. Ya, kembali ke papan tulis. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah wahyu pertama yang turun ke bumi, ya. Wahyu pertama turun ke bumi. Dia kalau dalam Al-Quran urutannya ke berapa? Suratnya 90. Walaupun dia turun pertama, bukan berarti dia urutannya pertama. Ya, urutan pertama Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Tapi kalau yang pertama turun adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu ya bedanya. Al-Alaq tadi artinya apa?
segumpal darah. Jadi manusia diciptakan dari segumpal darah. Kemudian surat Al-Alaq ini termasuk surat Makkiyah apa Madaniyah? Makkiyah. Kenapa disebut Makkiyah? Karena turun di kota Mekah ya. Atau dia turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu namanya surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu pendek ya. Surat Madaniyah itu panjang. Asbabun nuzul, turunnya surat Al-Alaq. Asbabun nuzul apa artinya? Sebab-sebab turunnya ayat. Nah, kalau ini kita tentang Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa sebab-sebab turunnya? Pertama adalah Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira ya. Gua Hira itu ada di bukit namanya Jabal Nur ya, bukit batu seperti bukit Kandis itu, tapi lebih tinggi lagi, lebih terjal. Nah di sana Nabi berkhalwat, masuk dalam gua yang kalau kalian masuk itu cuma garis lurus depan, dalamnya ada lubang yang kalau diintip nampak Masjidil Haram. Jadi kalau pas masuk itu, misal mau sholat bentak sejadah 3 lurus saja. Nah itu keunikan Gua Hira. Tidak ada Gua Hira itu lebar, dia cuma segaris lurus. Kalian masuk, ya, bisa bentang sejadah ke samping. Dan selama praktikan lembar kerja yang harus kalian masing-masing isi ya. Nanti buat kelompok sesuai dengan pembagian jumlah yang ada di kelas 4 ini ya. Silakan Pak Guru. Kelompok kelompok 2 ya, silakan dulu ya. Selanjutnya silakan lagi. Klik. Kelompok 7 ya, silakan duduk. Membacakan hasil diskusi. 1. Kita diperintahkan untuk membaca. 2. Belajar dari kecil sampai dewasa itu harus. 3. Kita harus belajar sampai dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan lembar yang Bapak beri. Di sini kita akan koreksi bersama ya. Kalau ada yang salah, maka diberi tanda silang. Kalau benar, diberi tanda centang. Kamu bacakan dulu ya. Untuk soal yang pertama tadi, ada yang bisa baca kan? Yang pertama apa soalnya? Nama surat Al-Alaq diambil dari ayat kedua. Kali fokus ya pada ayat pembelajaran ini untuk materi surat Al-Alaq. Ayat berapa tadi? 1 sampai 5. Ya. Kalian bukan cuma belajar membacanya saja, tapi memahami apa pesan pokok yang ada di dalamnya. Pesan pokoknya apa? Untuk selalu belajar, ya. Bukan cuma untuk yang masih sekolah, yang sudah sekolah pun tetap belajar. Yang anak-anak sudah kita melaksanakan evaluasi tadi. Ini Bapak ingin menegaskan kembali agar kita untuk jangan lupa selalu belajar, selalu membaca. Karena surat Al-Alaq perintahnya Iqra berlaku untuk Nabi, untuk para sahabat dan untuk kita semua. Yang masih belajar membaca, yang tidak belajar lagi sudah bekerja juga membaca. Membaca itu penting untuk kita
semua. Nah, anak-anak semua, sekarang kita akan kembali belajar pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan kita kembali semangat dan mudah-mudahan kalian bisa meningkatkan kembali semangat belajar, biar kalau yang nilainya tadi rendah bisa kembali ditingkatkan. Oke? Kita tutup dengan membaca doa dulu ya. Ketua kelas mana? Ya. Siapkan doa ya, wakilnya. Ayo. Baru dia ngerti. Dia ngerti. Ya, dapat Bapak sampaikan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.